Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah melihat kisah tentang Tobit yang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut nyawanya. Dalam episode ini kita akan melihat seorang tokoh dalam kisah Tobit yang menyampaikan permohonan yang sama kepada Tuhan. Ingin supaya Tuhan mencabut nyawanya. Nah, orang ini adalah seorang perempuan yang bernama Sarah. Saudara bisa melihat kisahnya di Tobit bab 3, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 15. Jadi, Tobit biasa pergi ke negeri Media untuk belanja keperluan istana. Nah, di negeri Media, tepatnya di kota Ekbatana, Tobit mempunyai kerabat yang bernama Raguel. Nah, Raguel ini mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sarah. Perempuan ini mengalami kisah yang bisa dikatakan menyedihkan. Kenapa? Karena perempuan ini sudah menikah dengan 7 orang laki-laki, tetapi ketujuhnya itu mati di malam pertama sebelum mereka berhubungan sebagai suami dan istri. Dikatakan begini, di ayat 8. Sarah sudah dinikahkan dengan 7 orang laki-laki, tetapi Asmodeus, setan jahat itu, membunuh mereka sebelum mereka berhubungan dengannya sebagaimana mestinya bagi suami istri. Jadi 7 orang laki-laki yang menikahi Sarah dibunuh oleh setan. Tentu saja tidak kelihatan, tapi yang terlihat oleh orang banyak itu adalah calon suami atau suami dari Sarah mati di malam yang pertama. Dan karena 7 kali mengalami situasi yang seperti ini, pelayan perempuan Sarah menghina dia. Pelayan itu berkata begini, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah dinikahkan dengan 7 orang, tetapi tidak membawa nama seorang pun di antara suamimu. Mengapa kami kau cambuki karena mereka mati? Susul saja mereka, supaya kami tidak akan pernah melihat seorang anak laki-laki atau anak perempuanmu." Pelayan menghina Sarah. Mendingan kamu menyusul suamimu. Kami, pelayan-pelayanmu, tidak ingin melihat anak yang kamu lahirkan. Tanpa dihina saja, Sarah sudah mengalami kesedihan yang sangat serius. Menikah dengan seorang laki-laki, mati suaminya itu. Menikah untuk kedua kalinya, suami yang kedua mati juga. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Sarah tentu merasakan pengalaman yang menyedihkan, sekaligus merasa aneh, mungkin juga penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suami-suaminya itu? Nah, hinaan sang pelayan membuat Sarah menjadi jauh lebih sedih. Nah, kemudian dikatakan begini di ayat 10. Pada hari itu juga Sarah sangat bersedih hati lalu menangis. Ia naik ke kamar atas milik ayahnya dengan maksud menggantung diri. Sarah nyaris putus asa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi yang jelas dia menanggung kesedihan yang sangat sungguh-sungguh dan tidak bisa mengatasi situasi itu.
Dan dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Tetapi Sarah masih memiliki kesadaran. Dia masih sadar, dia masih bisa berpikir. Lalu dia berkata begini dalam hatinya, jangan-jangan orang akan menghina ayahku dengan berkata kepadanya, hanya seorang anak saja, anak perempuanmu yang terkasih. Tetapi ia telah menggantung diri karena kemalangannya. Dengan demikian, aku akan membawa ayahku di masa tuanya ke dunia orang mati dalam kesedihannya. Sarah masih bisa berpikir, dan yang nomor satu dia pikirkan adalah ayahnya. Kalau sampai dia menggantung diri, maka sang ayah harus menanggung rasa malu. Cuma punya satu anak perempuan, itu saja mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Sampai tua, sampai mati, ayahnya pasti akan mengalami kesedihan. Karena itu, dia berpikir begini, lebih baik aku tidak menggantung diri, tetapi memohon kepada Tuhan supaya aku mati. Dan tidak lagi mendengar hinaan selama hidupku. Jadi ini keputusan yang diambil oleh Sarah. Dia tidak akan menggantung diri, tetapi dia akan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengakhiri hidupnya. Kalau Tuhan memberikan kepadanya apa yang dia minta, lalu dia mati, maka Sarah yakin dia tidak perlu mendengar hinaan lagi. Dia akan merasa mungkin tenang karena tidak perlu mendengarkan orang dekatnya menghina dia. Nah, kemudian Sarah berdoa begini, terpujilah Engkau, ya Allah penyayang, terpujilah namamu selama-lamanya, dan hendaklah segala ciptaanmu memuji Engkau selama-lamanya. Kini, kuarahkan wajahku dan mataku kepadamu. Perintahkanlah supaya aku dilepaskan dari bumi ini, agar tidak lagi mendengar hinaan. Kemudian dia juga berkata begini, 7 orang suamiku sudah mati. Mengapa aku masih harus hidup? Akan tetapi, jika Engkau tidak berkenan mengambil hidupku, dengarkanlah aku sekarang dalam kehinaanku, ya Tuhan. Sarah meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya, memohon kepada Tuhan supaya dia dilepaskan dari bumi ini. Nah, permohonan Sarah ini adalah permohonan orang yang sedang mengalami kesedihan, permohonan orang yang bisa dikatakan nyaris putus asa. Tetapi seperti ketika Tobit berdoa, kita bisa melihat Sarah adalah orang yang mengalami kesedihan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Kalaupun dia minta supaya hidupnya berakhir, dia minta Tuhan yang mengambilnya. Saudara-saudara, kalau kita belajar dari apa yang dialami oleh Sarah, kita perlu memperhatikan setiap orang itu punya masalah, punya persoalan sendiri-sendiri. Tidak ada manusia yang nggak punya masalah. Tetapi ketika orang yang mempunyai masalah itu ditambahin masalahnya oleh orang lain, maka orang itu bisa menjadi lebih sedih, bahkan bisa sampai putus asa. Apa yang dialami oleh Sarah itu mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak menambah beban orang lain, tidak menambah kesedihan orang lain. Dengan kata lain, kisah ini mengingatkan supaya orang tetap berlaku baik kepada orang lain, berlaku baik terhadap sesama, jangan sampai keluar dari mulut kata-kata yang merendahkan,
yang menghina, perilaku yang merendahkan, perilaku yang menghina, yang hanya akan menambah kesedihan orang. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.